Alkitab. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Roti, kata Yesus kepada mereka, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lilin. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pintu, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Gembala, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Telur. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Salib, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anggur, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah Natal ini, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan kami, segala hormat dan pujian kami sampaikan ke hadirat-Mu.
Biarlah semua orang percaya dan memahami bahwa Engkau menyertai kami. Biarlah setiap orang percaya serta mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup, yang memberikan kehidupan kekal. Ajarlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Karena itu, sebagai umat-Mu yang telah Engkau kuduskan, ajarlah kami untuk berbelas kasihan, bermurah hati, rendah hati, lemah lembut, serta hidup dalam kesabaran dan kesetiaan. Tuntun kami melakukan segala perintah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pada saat ini kami berkumpul dalam merayakan sukacita Natal. Biarlah dalam Natal ini kami boleh memaknai kasih-Mu yang Engkau berikan bagi dunia yang penuh dosa ini. Biarlah melalui Natal ini kami semakin memahami bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Itu telah nyata di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Biarlah kami juga boleh menyampaikan kabar sukacita ini terhadap sekitar kami. Amin. Liturgi pertama, penciptaan. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Demikianlah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Allah beristirahat pada hari yang ke-7, yaitu yang disebut dengan Sabat Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 6a. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk mengerjakan air dari air. Kejadian 1 ayat 8a. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Kejadian 1 ayat 10b. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Shalom. Kejadian 1 ayat 12a. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah dan berbiji. Kejadian 1 ayat 14a. Berfirmanlah Allah,
Allah menciptakan. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Amin. Kejadian 1 ayat 21b. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kejadian 2 ayat 2b. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Amin. Kejadian 2 ayat 3a. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Liturgi kedua. Manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah Allah menciptakan seisi dunia, Dia menempatkan manusia dan istrinya, yaitu Hawa, di Taman Eden. Seluruh kebutuhan mereka disediakan oleh Allah. Bahkan mereka dapat menikmati buah-buahan yang ada di taman tersebut. Hanya saja Allah melarang mereka memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Apakah manusia menaati larangan Allah atau melanggarnya? Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada ular, perempuan, dan Adam akibat ketidaktaatan mereka. Bahkan sampai sekarang manusia tetap melakukan dosa dalam hidupnya. Semakin banyak manusia yang melanggar perintah Tuhan Allah. Mereka berbuat sesuka hati terhadap lingkungan dan ciptaan lainnya. Namun demikian, Allah tetap mengasihi manusia, dan Dia mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosa.
It's beginning to look a lot like Christmas. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam tanaman. Amin. Nubuat lama yang dulu disabdakan kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi sekarang lahir, sorga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Liturgi ketiga, janji keselamatan, nubuatan. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka membutuhkan juru selamat. Karena Allah sangat mengasihi ciptaannya, maka Dia tidak membiarkan manusia hidup binasa di dalam dosa selamanya. Itulah sebabnya Dia mengutus penyelamat, yaitu anaknya untuk menebus dosa manusia. Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuh. Sebab dari Sion akan keluar pengajar dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yesaya 2 ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Liturgi keempat, penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus, sang terang sejati, membawa keselamatan bagi manusia. Lahir dalam kesederhanaan, mulia dalam keagungan penyelamatan. Dia juru selamat kita. Kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya, sampai Dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 11 ayat 1. Suatu unas akan laluan dari tunggur Isa'i dan taruh yang akan tumbuh dari bangkai yang akan berkuat. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda. Sebab daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung seorang bayi laki-laki dan ia akan menamakannya Immanuel. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai
Kristus adalah seperti berikut. Waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi
Liturgi kelima, puji-pujian dan ucapan bahagia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Mazmur 24 ayat 7-8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk rasa kemuliaan. Siapakah Dia? Itu Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Mazmur 145 ayat 1-2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan aku hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3-4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 5. Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan dinyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Mazmur 145 ayat 7-8. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorai-sorai. Tuhan itu pengasih dan Tuhan itu penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Mazmur 145 ayat 9-10. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. 45 ayat 11-12. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Salam kakak sekolah minggu, namaku Leo. Aku akan membacakan liturgi kali ini yang terdiri dari ayat Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Terima kasih. Salam. Mazmur 145 ayat 14-15. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang akan menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Mazmur 145 ayat 16-17. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan menganyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 20-21. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Lukas 2 ayat 14. Beginilah bunyinya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Amin. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu HKBP Pulau Asam. Mana senyumnya ini? Walaupun Inang gak lihat ya, tapi Inang bisa merasakan dan bisa melihat adik-adik semuanya pasti sekarang bersuka cita karena Inang melihat video kalian itu loh, video Natal, video liturginya, semua pada ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Masih ingat kan liturginya ya? Nah, adik-adik sekolah minggu pada Natal tahun 2020 ini, yang walaupun situasinya di rumah, tapi kita masih bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan itu juga yang menjadi tema Natal kita pada tahun ini. Coba semua adik-adik sekolah minggu di rumah dibuka Alkitabnya. Tertulis di mana ya, Nam? Immanuel itu tertulis di mana ya? Oh, itu liturgi saya, liturgi kelima saya tadi ngucapin Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Di sana juga ada Immanuel. Pasti ada di sekolah minggu yang bilang gitu ya. Terus itu liturgi saya, Inang, saya juga liturgi kelima, Matius 1 ayat 23. Ada juga Immanuel. Inang melihat bahwa dalam liturgi kita itu ada 2 kali disebut Immanuel pada liturgi kelima. Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23. Tapi sekarang tema Natal kita tahun ini diangkat dari atau diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Nah, siapa yang liturginya tadi Matius 1 ayat 23 pasti dia di rumah bersama mama papanya atau adik kakaknya membacakannya secara kencang ya. Seperti Inang juga akan membacakannya untuk kita sekalian. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik sekolah minggu, Inang punya 2 teman. Sebentar ya, Inang manggil teman Inang dulu. Temannya, aduh masih kecil banget ini temannya ini, tapi dia pintar. Temannya bernama siapa ya? Kita kenalan ya. Cepet dong pakai baju cantik, baju Natalnya. Iya. Baju Natalnya mana? Baju Natalmu yang biru itu, sama baju Natal yang merah. Anak sekolah minggu tadi Pulau Asam tidak punya. Ya, mereka hanya punya warna hijau. Mereka nggak punya warna biru. Mereka punya warna merah kan ya? Siapa mau kenalan sama mereka berdua? Teman Inang ini ada 2 orang. Halo, siapa namanya? Boleh kenalan nggak? Boleh. Namamu siapa? Coba kenalin dulu sama teman-temannya di rumah. Lolo. Kamu siapa? Lala. Mereka berdua cakep-cakep ya, pakai baju merah. Seperti itu video liturgi adik-adik sekolah minggu kan ada pakai baju merah ya. Sama bajunya ya? Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba siapa yang tahu nama ibu Immanuel itu tadi? Yang akan melahirkan Immanuel itu tadi. Nama ibu Yesus, karena Immanuel itu juga disebut Yesus. Siapa nama ibu Yesus? Lala? Maria. Kamu tahu nggak nama papanya siapa? Kan mereka masih bertunangan kan? Iya. Siapa namanya? Yusuf.
mengatakan kepada Yusuf bahwa Maria telah mengandung. Ya, malaikat itu datang memberitahu kepada Maria bahwa dia telah mengandung. Terus apa reaksi Yusuf? Bagaimana mungkin bisa mengandung? Sedangkan mereka belum suami istri. Biasanya kan itu ya, kalau ada sekolah minggu tahu ya, karena ada hubungan suami istri. Jadi gak mungkin. Terus apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berniat untuk meninggalkan Maria, tetapi Roh Kudus mengatakan bahwa itu adalah anak yang dikandung dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, sehingga Yusuf tidak takut lagi. Dia mau bekerja sama dengan Allah, melanjutkan rancangan Allah di dalam dunia ini, yaitu memberikan apa? Keselamatan. Liturgi siapa tadi? Yohanes 3 ayat 16. Liturgi siapa? Iya. Coba Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, sama seperti Lolo dan Lala, pada hari ini mereka bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena kasih Tuhan menyertai kita. Adik-adik sekolah minggu juga pasti bersuka cita hari ini. Benar kan? Benar. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Oh, Inang, saya sedih. Saya merasa Tuhan tidak menyertai saya. Kamu sedih? Tidak. Kamu sedih? Tidak. Kenapa harus sedih? Iya, saya sedih karena tahun ini tidak ada ketemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Karena apa? Karena corona. Apakah karena corona ini kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita? Tidak. Tuhan tetap menyertai kita. Ya kan? Sekalipun dalam situasi yang tidak baik seperti Maria dan Yusuf juga pada saat itu mereka juga tidak selamanya mengalami situasi yang baik. Mereka harus berjalan pergi ke Bethlehem mencari tempat. Semua pintu ditutup, tempat penginapan semua sudah pada penuh. Dan pada saat itu Maria harus mau melahirkan. Ya, dia tidak sedih, dia mau bekerja sama dengan Tuhan, dia mau tetap melanjutkan rancangan Tuhan, dia tidak menganggap bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Karena apa? Firman Tuhan berkata Tuhan menyertai kita, Immanuel. Ya, pada saat itu mereka harus di mana? Di kandang domba, sehingga Yesus lahir di dalam palungan. Pernah nggak melihat palungan itu bagaimana? Minang sering waktu anak-anak itu sering cuci palungan. Ya, itu adalah tempat yang jorok. Ya, bukan tempat yang bersih, bukan di hotel Yesus lahir, bukan di tempat yang mewah. Wah, tempat yang bau, yang jorok. Tetapi Maria dan Yusuf mau tetap. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Allah menyertai kita di dalam diri Yesus Kristus yang Immanuel, yang beserta kita. Nah, saat ini kita juga harus yakin dan percaya dalam situasi yang begitu menakutkan ini, di mana virus corona itu tidak kelihatan tetapi mematikan. Kita harus yakin. Yakin gak Lolo? Yakin Ina. Kamu Lali Lili Lala? Yakin Ina. Nah, mereka berdua nih, teman-teman kita ini, mereka yakin bahwa Tuhan beserta kita. Itu telah
difirmankan oleh Tuhan. Adik sekolah minggu juga harus yakin Tuhan beserta kita. Baik itu situasimu sekarang bersuka cita, kamu bisa makan, kamu bisa minum, atau kelak kamu bisa tidak merasakan sukacita, merasakan kesedihan. Di sana juga Tuhan menyertai kita. Ketika kamu sakit, Tuhan juga menyertai. Ketika kamu sehat, Tuhan juga menyertai. Ketika kamu belajar, Tuhan juga menyertai. Ya kan, daring kan, belajar dari rumah, Tuhan juga menyertai. Mama papa kita, Tuhan juga yang sertai. Kita berada ini pada saat ini karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan selalu menjaga kita kemanapun kita melangkah. Ya kan, virus corona itu tidak kita lihat, entah dia sudah berada di samping kita atau di depan kita, ya, tapi Tuhan tetap menjaga kita. Kalau Tuhan membiarkan kita atau mengizinkan kita sakit, di sana juga Tuhan bekerja untuk meneruskan rancangannya kepada kita. Artinya adik-adik sekolah minggu melalui Natal hari ini kita harus percaya Tuhan beserta kita. Allah yang telah datang menjadi manusia turun ke bumi untuk menyertai kita. Itu adalah terjadi memang sudah ribuan tahun yang lalu. Berapa ribu tahun yang lalu? Sekarang udah tahun 2020, ya? Ribu tahun yang lalu. Sekarang juga dia tidak kita lihat, tetapi firman-Nya berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah bohong. Siapa tadi yang liturginya Yesaya 7 ayat 14 itu? Nah, Yesaya 7:14 itu sudah dituliskan itu dan sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Yesaya tahun 730 sebelum Masehi. Bayangin, sebelum ada Kristus, tetapi Yesaya sudah mengatakan bahwa akan ada lahir Immanuel. Nah, artinya Allah itu tidak pernah bohong. Sekarang juga Allah tidak akan pernah bohong kepada kita. Firman-Nya berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Damai
buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menjadi pesan Natal buat kami tahun ini. Ajarkan kami bahwa Engkau selalu beserta kami. Engkau adalah Immanuel yang menyelamatkan kami, yang menyertai perjalanan hidup kami. Kami yakin dan percaya atas firman-Mu. Demikian juga jika kami 2 minggu lagi akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap beserta kami, sehingga kami bisa melewati tahun ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan Engkau mengizinkan kami memasuki tahun yang baru yang kami harapkan, yang kami nanti-nantikan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melawan wabah pandemi virus COVID-19 ini. Jagai kami Tuhan, perkuat imun kami dan iman kami melalui makanan yang bergizi yang kami nikmati dan melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Kami yakin dan percaya kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan menjadi anak yang kuat di dalam iman dan tetap kuat juga imun kami. Berkati orang tua kami Tuhan, sertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang telah mengajari kami sepanjang tahun ini. Berkati seluruh Amang dan Inang Pahalado, Pendeta Resol, Inang Bibel Pro, dan juga seluruh jemaat HKBP Pulau Asam. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjagai kami dan telah kami bisa bersuka cita kembali jika pandemi ini telah berlalu. Kami bertemu di dalam sukacita di rumah-Mu yang kudus. Inilah kami ya Allah kami, terimalah doa kami dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Horas Madihita Sude. Puji Tuhan, kita boleh merayakan Natal Sekolah Minggu kembali di tahun ini dengan suasana yang sedikit berbeda. Pada kesempatan ini, kami mewakili orang tua mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah begitu sabar dan setianya selalu memberikan ibadah online yang boleh dinikmati dan oleh adik-adik sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi adik-adik sekolah minggu di rumah, dan semoga adik-adik sekolah minggu tetap setia untuk mengikuti ibadah online dan tetap semangat untuk mengikutinya. Terima kasih juga kepada Amang Pendeta, Inang Bible Pro, dan semua parhalado untuk selalu mendampingi adik-adik, mendampingi guru-guru sekolah minggu juga di dalam ibadah online. Kiranya kita boleh kembali bertemu di gereja kita yang kita kasihi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang tua dari guru sekolah minggu, kita bersyukur pada malam hari ini karena masih bisa melangsungkan perayaan Natal untuk sekolah minggu walaupun dalam bentuk virtual. Kita tahu bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 belum mereda, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ini. Dan memang situasi ini banyak menjungkir balikan kebiasaan-kebiasaan kita selama ini, yang selama ini ibadah langsung pertemuan tatap muka di gereja, tapi hampir 1 tahun ini kita hanya mengikuti di rumah, khususnya anak-anak kami sekolah minggu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami bisa merasakan sukacita walaupun di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dan tentunya selalu didampingi oleh orang tua, bapak dan mama, ya.
Dan memang salah satu hal positif yang kita dapat dari pandemik ini adalah sepertinya keutuhan keluarga kembali tercipta. Ya, bisa sama-sama beribadah, kemudian selesai ibadah bisa makan bersama, yang selama ini sepertinya hal itu tidak bisa terlaksana. Karena jujur, mungkin karena pekerjaan, ya kita semua berlomba keluar dari rumah, baru malam bisa ketemu, dan itu pun orang tua sudah menjumpai anak-anaknya sudah tidur. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan itu bekerja bukan hanya ketika hidup kita tenang, lempang perjalanan hidup kita, tapi dalam segala sesuatu Tuhan itu bekerja. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, untuk tahun ini tema dari perayaan Natal, sekolah minggu dan juga Natal umum adalah dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Dan dia akan menamainya Immanuel. Yang lahir itu namanya adalah Immanuel. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Dongat tama debata. Jadi anak-anak kami jangan takut. Mudah-mudahan tahun depan 2021 kita sudah bisa mengadakan ibadah secara langsung di gereja HKBP Pulau Asem. Kemudian selesai ibadah bisa makan batagor, ya mungkin udah rindu ke gedung serbaguna, ya bisa makan apa lagi kakak-kakak, bubur ayam, ya udah rindu, abang juga udah rindu mau makan bubur ayam dan lain sebagainya. Berdoalah ya supaya ini bisa berakhir, dan kami yakin ya apapun yang akan terjadi karena Tuhan beserta kita, karena Immanuel, ya kita bisa menjalani hari-hari hidup kita. Dan mungkin untuk tahun depan di sekolah juga sudah bisa tatap muka ya. Mudah-mudahan kita berdoa untuk itu, karena ada kerinduan yang amat sangat ketemu dengan teman-temannya di sekolah, ketemu dengan teman-temannya di sekolah minggu. Dan untuk itu kami dari gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga Paniroi ya, yang bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online. Kemudian kepada orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anaknya di rumah, kami yakin akan hal itu. Walaupun kami tidak mendatangi rumah kita masing-masing, tapi orang tuanya pasti mendampingi, mengajar, menasehati anak-anaknya supaya senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi dengan ini kami mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga orang tua. Dan terakhir kami mau sampaikan selamat Hari Natal untuk anak-anak kami sekolah minggu dan juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Itulah yang termaktub dalam perkataan Immanuel. Horas, terima kasih. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Clap, twist for joy. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus.
The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. Clap, twist for joy. Let's twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's jump for joy. Jump, jump, jump. 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 Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's twist for joy. Twist, twist, twist. 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 Baby Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Jump for joy, clap for joy. Twist for joy. Jump for joy, clap for joy. Twist for joy. Jump, clap, twist. Baby Jesus is born. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wish you a Merry Christmas. We wish you